Selamat malam sahabat Good Life. Kita ketemu lagi di Ngobrol Seru bersama Good Life. Nah, sekarang kita di episode kedua. Kebetulan topiknya adalah Is Family a Burden? Seperti yang kita tahu nih, di tengah pandemi semua orang tua itu kerja dari rumah, anak-anak juga belajar dari rumah. Alih-alih menjadi lebih harmonis, malah bisa menjadi lebih kisruh. Kira-kira kenapa ya? Kita langsung bahas yuk sama pakarnya, Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu Sutomo. Hai Mas Apa kabar Mbak Dimas, halo Ayu? teman Langit Live semua. Kabar baik, Iya. Alhamdulillah. Mbak Mas Ayu, Dimas gimana oh kabarnya? kabar baik, kabar baik. Mbak Ayu, kita Alhamdulillah. mau Ya, bahas tentang topik Is Family a Burden? Karena kita udah tahu semua mm-mm. nih, di era pandemi ini kan semuanya bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Berarti kan intensitas ketemunya tuh intens banget tiap hari. Yang tadinya anak harus nunggu orang tua pulang dulu, baru bisa main. Sekarang dari 24 jam tuh udah ketemu terus. Alih-alih dia mereka menjadi lebih harmonis, malah banyak banget yang malah jadi kisruh ya. Nah, Mm-mm. itu kira-kira faktornya gimana ya Mbak, kalau dari segi psikologi, Mbak? Oke, ini menarik banget pertanyaannya, apalagi kita udah sampai ke bulan kesekian-sekian ya, work from home, school from home gitu kan. Hmm. Sehingga pada akhirnya udah ada yang mulai ngerasa, kapan sih ini endingnya gitu kan? Kok nggak selesai-selesai gitu, udah hampir banyak yang sampai ke titik itu gitu kan. Nah, kalau kemudian berpengaruh terhadap kondisi keluarga, kemudian justru malah ada konflik atau apa, ya itu merupakan kalau saya sih bilangnya tantangan yang sering banget dan sangat mungkin untuk terjadi. Kalau kemudian ditanya kenapa sih hal ini terjadi gitu kan. Nah, pandemi ini kan memang membawa banyak sekali perubahan di dalam diri maupun dalam interaksi kita secara sosial maupun bersama dengan keluarga, Mas. Nah, mulai dari kondisi ketidakpastian, semuanya berubah gitu kan. Dimana kita kemudian dituntut untuk beradaptasi dalam waktu yang demikian cepat, tapi kita nggak tahu gitu loh, ini endingnya akan di mana. Jadi ada kondisi yang nggak pasti, yang membuat kita menjadi lebih apa ya, lebih rentan terhadap stres karena basically sebetulnya manusia itu sangat senang sesuatu kondisi yang pasti. Iya. Apapun itu, kerjaan, ekonomi, hubungan, relasi gitu kan, semua udah pasti-pasti aja Iya. deh gitu kan. Ada rasa lebih aman ketika kita mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi pandemi membawa ketidakpastian. Itu secara psikologis sudah memberikan apa namanya efek tertentu. Kemudian yang Hmm. kedua, ada juga kondisi di mana harus beradaptasi cepat dalam waktu yang ya sekarang mungkin udah panjang, udah cepat waktu adaptasinya gitu, udah cukup waktu adaptasi. Tapi kan tetap ada hal-hal baru yang kemudian harus diadaptasikan seperti yang Mas Dina sampaikan tadi gitu loh. Dan tekanannya menjadi jauh lebih besar, apalagi kalau misalnya berbicara mengenai work from home, school from home, interaksi menjadi semakin sering gitu kan. Nah, di salah satu jurnal yang tentang kehidupan keluarga atau tentang keluarga di masa pandemi ini memang relasi keluarga, kemudian konflik dalam keluarga masa pandemi untuk keluarga-keluarga yang memang sebetulnya atau sebelumnya itu sudah berkonflik, ini semakin meruncing dan menjadi Hmm. beban emosi atau beban stres tersendiri untuk keluarga tersebut gitu. Jadi karena interaksinya semakin sering gitu kan, jadi mau nggak mau apa namanya ketemunya juga makin 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 sering dan potensi untuk kemudian pada akhirnya mengalami konflik itu pun menjadi semakin sering gitu Mas Dimas kalau aku melihatnya Masuk gitu. akal ya. Jadi memang situasi intensitas yang tinggi ketemunya ini malah justru bikin situasi hubungan antara keluarga tuh malah jadi nggak harmonis ya. Benar, karena emang banyak hal sebetulnya yang terjadi pada saat-saat masa pandemi kali ini gitu kan, mulai Iya, dari iya. orang-orang mulai merasa ya tadi capek, lelah, akhirnya ngerasa kayak kekurangan waktu. Banyak kan orang yang malah bukannya pada saat pandemi itu kerja dari rumah jadi lebih santai, Iya, malah kesannya kok kerjaannya nggak selesai-selesai gitu ya, dari benar. malam, pagi, terus aja karena nggak ada keteraturan waktu ketika misalnya nggak ada dukungan dari pasangan itu tentunya bisa menyebabkan sumber konflik lagi belum lagi ketika merasa stres merasa cemas nah itu berkontribusi lah satu sama lain membuat dinamika di dalam keluarga menjadi sangat-sangat menarik kalau memang yang melihatnya dari sudut pandang salah dan kemudian memang banyak konflik memperuncing konflik tersebut.
gitu Mas. Ya masuk akal sih. Terus aku juga tertarik sama poin pertamanya Mbak yang tentang uncertainty. Mungkin para orang tua di rumah juga ada pressure dari ketidakpastian ini yang membuat emosi mereka juga jadi keganggu, jadi mereka kedorong untuk lebih sensitif. Jadi bereaksi terhadap anaknya juga jadi lebih sensitif karena mereka ada pressure ketidakpastian ini ya Mbak ya. Bener. Kemarin juga sempat baca tuh di salah satu riset tentang efek pandemi gitu kan ya terhadap kondisi psikologis, tapi di pada mahasiswa. Salah satunya adalah menurunnya atau kondisi psikologisnya menjadi sedikit terganggu karena si mahasiswa ini ada yang sudah sampai memikirkan kondisi ekonomi orang tua gitu. Bisa nggak ya ini bayar kuliah lagi, kelanjutannya akan seperti apa gitu. Bayang kalau anaknya saja sudah merasakan efek-efek emosi tersebut gitu. Apalagi yang memang orang tuanya yang memang punya tanggung jawab untuk mencari uang, untuk kemudian bertanggung jawab untuk memberikan istilahnya bayar kuliahnya, bayar sekolahnya gitu. Itu banyak hal sih kemudian yang berpengaruh terhadap dinamika keluarga di masa pandemi ini gitu Mas Dimas. Ya masuk akal ya Mbak ya. Iya menarik sih. Memang banyak banget pergumulan apalagi buat orang tua dan anak. Anak tadi seperti yang Mbak bilang menjadi punya tanggung jawab lebih yang tadinya dia nggak memikirkan itu jadi kepikiran tanggung jawab yang sebelumnya itu nggak kepikirkan. Nah, Mbak Ayu, ini juga banyak banget dari para pembaca Good Life yang kebetulan ketika kita announce bahwa Mbak Ayu Sutomo sebagai psikologi anak dan keluarga itu akan menjadi narasumber kita, langsung banyak banget nih, banyak yang curhat, banyak yang mau nanya. Langsung aja kita bacain ya. Halo, selamat malam Good Life. Aku mau sharing tentang pengamatan sifat dari tetanggaku yang cenderung berubah saat pandemi. Jadi, tetanggaku ini tim medis. Dia punya anak cowok yang saat ini berusia 3 tahun. Anaknya dari kecil memang suka main ke rumahku, jadi kayak adik sendiri. Tapi akhir-akhir ini, tiap dia bandel, jadi suka teriak-teriak. Ngomongnya suka keras-keras sambil nangis. Dia pun makin hiperaktif. Kalau dinasehati aku, juga susah sekarang. Gak kayak dulunya yang penurut. Beberapa hari lalu memang aku pernah lihat mamanya perlakuin si anak ini suka pakai kekerasan. Kalau dia bandel, main depan rumah, suka tiba-tiba ditarik masuk. Marah-marahnya juga pakai omongan yang keras si mama itu. Apalagi pas baru pulang kerja dan kondisinya capek. Dulu, sebelum pandemi, mamanya baik-baik aja sih tiap pulang. Apakah karena sifat dari mamanya yang bikin anaknya berubah? Bagaimana solusi untuk memperbaiki emosi si anak? Monggo, Mayu. Iya, iya, iya. Aduh, saya turut prihatin atas Iya, apa yang dialami oleh tetangganya dari pembaca Good ya. Life ini ya, gitu. Tapi ya sedih sih memang pandemi ini membawa banyak efek dan salah satunya adalah efek yang mungkin kurang menyenangkan dalam dinamika keluarga gitu kan ya. Nah, kalau kemudian kita melihat dulu dari satu aspek yang pertama, di mana kita berbicara mengenai profesi sebagai tenaga medis. Tidak dalam kondisi pandemi seperti ini, profesi sebagai para medis itu merupakan kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah masuk dalam 10 besar pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi. Itu profesi tenaga medis masuk 10 besar gitu. Kalau nggak salah itu surveinya dilakukan di US. Saya pernah baca seperti itu. Sebagai salah satu pekerjaan dengan tingkat stres yang cukup tinggi gitu. Apalagi kemudian kita berada dalam masa pandemi seperti ini di mana pressure-nya itu sungguh luar biasa gitu kan. Kita saja yang tidak bersentuhan dengan persoalan medis itu harus menggunakan banyak protokol, terpapar banyak informasi, kemudian kita melihat kanan kiri kita sudah ada yang menjadi korban atau apa, itu membawa stres tersendiri untuk kita. Apalagi sebagai tenaga medis yang memang berada dalam posisi itu gitu kan, itu tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan mungkin secara psikologis kepada orang tuanya begitu kan. Nah kalau kemudian kita melihat yang namanya keluarga itu kan sebuah sistem, jadi kalau satu itu mogok atau terganggu itu efeknya akan ke yang lain gitu. Jadi emang harus kuat sama-sama yang namanya keluarga. Kemudian kalau ada yang jatuh ya harus menguatkannya sama-sama. Nah, tapi kan satu sistem ini bermasalah atau terganggu,
sedemikian banyak dan tidak mampu untuk tertahan lagi, sehingga akhirnya efeknya adalah pada perilakunya terhadap anak, dan itu kemudian berpengaruh kepada anak. Maka sangat wajar sekali hal ini kemudian terjadi begitu, beban kerja yang berat, kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental, tidak kemudian akomodir dengan baik, pada akhirnya berpengaruh terhadap relasi dengan keluarga dan anak-anak. Itu kalau kita melihat dari orang tua, dari kemudian keluarga sebagai sistem, dan sekarang kita lihat dari anaknya itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita berbicara mengenai anak-anak itu juga bisa loh untuk kemudian mengalami yang namanya stres. Jadi bukan orang dewasa saja yang kemudian merasa, aku udah bosan banget nih di rumah, udah stres gitu. Anak-anak juga bisa untuk merasakan hal yang sama. Dan perilaku-perilaku yang kemudian terlihat pada saat anak mulai merasa stres, gitu, tidak nyaman secara emosi, yang tadi barusan disampaikan, terlihat lebih mudah untuk merasakan emosi negatif, kayak mudah marah-marah, mudah teriak-teriak, kemudian diajak berbicara bisa ya, karena katanya biasanya diajak bicara yang dikasih tahu, diajak ngomong tuh oke, tapi sekarang dikasih tahu atau diajak ngomong jadi kayaknya kurang mudah untuk diajak berkomunikasi gitu kan. Nah, boleh dicek lagi gimana dengan jam tidurnya, gimana dengan selera makannya saat ini, gimana dengan aktivitas keseharian, apakah masih sama atau ada hal yang berubah. Ketika ada hal yang berubah, jangan-jangan anak ini juga mengalami stres, sehingga sebetulnya nggak tahu releasing-nya harus gimana, harus kanal emosinya harus dikemanain terlebih dahulu begitu, sehingga akhirnya terbentuklah manifestasi perilaku-perilaku seperti yang tadi tersampaikan oleh pembaca kita gitu, Mas Iya, iya, Dimas. iya, Nah, kalau iya. kemudian pertanyaan, ya caranya harus seperti apa, caranya harus gimana gitu kan. Ini kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Kalau kepada pertamanya tentunya harus kita melihat kepada orang tuanya dulu, karena biasanya orang emosi orang tua itu memantul pada anak. Ketika hadir penuh untuk anaknya, ketika dia hadir penuh untuk anaknya, maka anak akan merasa tercukupi secara emosi dan kasih sayang. Ah, Ketika anak merasa tercukupi secara emosi dan kasih sayang, maka akan lebih mudah bagi anak untuk bisa bekerja sama dalam banyak aspek. Nah, diajak ngomong apa, diajak cerita apa, kemudian dikasih tahu, diajak bekerja sama, itu harus bisa. Jadi kuncinya yuk kita buat ibu atau ayahnya ini merasa konten dan merasa full. Nah, itu caranya seperti apa gitu kan, untuk kemudian di posisi-posisi sebagai para medis dengan stres kerja yang besar, stres kerja yang banyak gitu kan, terus harus bisa menyeimbangkan semua. Terus terang ini memang tantangan tersendiri, ya, apalagi ya. untuk tenaga medis yang langsung berjibaku dengan kondisi pandemi ini begitu kan. Istilahnya terjun langsung garis depan yang paling nomor satu gitu kan ya Mas Dimas Iya, ya. iya, Nah, iya. kalau memang seperti itu ukur-ukur workload-nya. Kalau memang capek, beristirahat. Kalau memang tidak sempat untuk beristirahat, sempatkan tetap waktu untuk diri sendiri. Kemudian kan bicara gimana caranya gitu kan sebetulnya untuk berhadapan dalam situasi yang seperti ini dengan pressure kerja yang berat gitu. Memang kuncinya adalah pengelolaan manajemen pikiran dan manajemen waktu serta manajemen emosi gitu. Kalau kita berbicara mengenai manajemen pikiran, mindset-nya itu harus dipikir bahwa hal ini bukan satu kondisi yang ideal gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang kita udah set up tinggi-tinggi gitu kan, ingin sesuai ekspektasi dan kemudian harus turun, ya mau gimana lagi, emang Iya, kondisinya iya, seperti ini. Ini benar. bukan kondisi ideal, jadi ya sudah gitu. Kalau misalnya harus ngerjain PR anak sekolah, kemudian harus ngumpulin ini, ngumpulin itu gitu kan. Nah, ini kan bukan satu kondisi yang ideal. Jadi kalau misalnya ada sekali dua kali missing, ya udah nggak apa-apa. Tuh pemerintah juga kan melalui program yang kemarin dipaparkan Benar. untuk anak-anak, kurikulum kita juga kan diganti. Maksudnya dibuat kurikulumnya kurikulum darurat yang memang nggak berfokus pada harus banyak bobotnya, tapi diringankan. Ya udah, itu suatu sedikit menenangkan lah buat kita orang tua. Jadi kondisi yang kedua itu adalah kaitannya sama si manajemen waktu. Kalau emang capek ya udah istirahat gitu, dan kemudian meminta bantuan ke orang-orang sekitar yang memang bisa diturut sertakan dalam
membantu sistem keluarga tersebut gitu. Kalau ada mbak-mbak, ada orang tua mungkin bisa dilibatkan, pasangan bisa dilibatkan. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa untuk kemudian melibatkan karena memang kita nggak bisa untuk handle itu sendiri. Dan yang ketiga adalah manajemen emosi. Ketika sedih, terima perasaannya. Ketika marah, terima juga perasaannya. Ketika kemudian senang, ya diekspresikan gitu. Jadi kalau emang sedih mau nangis ya nggak apa-apa gitu. Emang waktunya sedih, emang waktunya nangis kan perasaan nggak boleh ditolak tuh. Perasaannya harus diterima dan dirangkul. Aku sedih, aku butuh apa. Nah, orang-orang terdekatlah yang bisa mensupport itu. Sehingga secara psikologi, secara mental menjadi lebih sehat, lebih konten. Jangan lupa untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang disuka. Sukanya masak ya masak, sukanya apa ya apa gitu supaya tetap bisa balance. Nah, kalau sudah hadir penuh, baru bisa kemudian memberikan emosi yang positif untuk anak. Kalau kitanya sendiri nggak penuh, gimana mungkin kita akan hadir untuk anak gitu kan. Jadi memang harus penuh. Nah, cara penuhnya seperti tadi. Kalau anaknya seperti apa, anak-anak tuh paling gampang, anak-anak itu diajak main. Iya. Jadi, releasing emosinya anak itu adalah dengan cara bermain. Biasanya seperti itu. Jadi, main bareng, dengerin dia maunya apa, ngobrol apa, dipuji, dipeluk, dirangkul. Lakukan itu secara rutin, quality time-nya bagus, insya Allah nanti komunikasinya juga lebih enak dan lebih mudah untuk diajak kerjasama. Gitu. Semoga tadi dari penjelasan dari Mbak Ayu menjawab ya, sahabat Good Life. Mbak Ayu, tapi benar banget sih kalau dalam konteks ini kan dia sebagai tim medis, kadang-kadang juga harus punya ekspektasi yang fleksibel gitu. Maksudnya dia nggak mungkin dalam kondisi pandemi ini dia pengen bisa memperhatikan keluarganya seperti kondisi normal. Artinya kan ekspektasinya harus disesuaikan lagi. Jadi dengan menyesuaikan dia punya ekspektasi terhadap keluarganya di rumah, dia kan jadi lebih bisa realistis ya. Bagi waktunya, merhatiin anaknya. Akhirnya kayak tadi Mbak Ayu bilang, si sistem keluarga ini bisa bekerja, mungkin di situasi pandemi ini nggak secara ideal, tapi bisa bekerja dengan baik aja tuh udah bagus banget buat anak dan keluarga. Gitu. Iya, benar. Itu sih kuncinya ekspektasinya gitu. Diturunkan. Ini kondisi yang nggak ideal buat siapapun kok. Orang bisnis nggak ideal, orang kerja nggak ideal, anak kuliah nggak ideal. Jadi mau gimana kalau kita tetap memaksakan untuk sesuai dengan standar awal kita, kan agak sulit. Nanti kita berat jalani. Bener banget. Nah, berikutnya ada lagi nih Mbak Ayu. Nah, selamat malam Good Life. Mau nanya nih Kak, terkait problematika di keluarga di masa pandemi lagi. Bagaimana sih menghindari pertengkaran di keluarga di masa pandemi ini? Yang mana seiring berjalannya waktu, kejenuhan mulai melanda ketika harus berlama-lama di rumah. Belum lagi beban ekonomi yang mulai terasa meningkat akibat penghasilan menurun drastis pada sebagian keluarga. Nah, itu kira-kira gimana? Ini semuanya mengalami ya, Mbak ya. Gimana Mbak? Hampir semua mengalami hal ini gitu ya. Kalau kemudian kita berbicara mengenai gimana sih supaya nggak berkonflik, konflik bagus asal bisa diresolusi atau disolusikan dengan baik gitu. Jadi jangan alergi dulu terhadap konflik. Kalaupun memang ada konflik, sepanjang kita bisa mensolusikan itu dengan baik, justru mengambil konflik ini sebagai bagian dari diri masing-masing orang di dalam keluarga itu untuk bertumbuh, itu menurut saya sih nggak perlu dialergiin banget gitu. Justru ketika konfliknya itu sudah mengarah pada konflik yang tidak sehat, ya sepanjang masih bisa disiasati, kemudian masih bisa tahu harus seperti apa, harus bagaimana gitu kan. Menurut saya itu bukan satu hal yang, nggak boleh sama sekali ada konflik. Justru itu nggak sehat loh, sebuah relasi keluarga yang nggak pernah berkonflik sama sekali itu justru yakin nih nggak pernah ada konflik gitu. Orangnya diem-dieman, apa jangan-jangan model konfliknya adalah model konflik yang menghindari. Jadi ada masalah, ya udah semua masuk kamar, lupain semuanya, seolah-olah tidak ada apa-apa, sorenya udah keluar lagi, tapi semuanya terpendam. Dan masalahnya nggak pernah selesai. Sebenarnya kan itu nggak sehat juga. Gitu kan. Ada konflik nggak apa-apa. Yang penting dibicarakan. Nah kalau kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan kayak penghasilan makin menyedikit, sementara pengeluaran dan beban-beban hidup yang lain gitu kan, cicilan A sampai Z tetap harus dibayar gitu kan. Sementara yang lain-lain pendapatan atau pemasukannya kok malah jadi berkurang gitu kan. Nah, balik lagi sebetulnya itu kepada ekspektasi kita gitu kan. Kalau kemudian kita mengharapkan semuanya ideal dan melimpah ruah sebelum pandemi ini
melimpah ruah gitu kan. Hmm. Kemudian sekarang seperti ini ya, memang ada hal-hal yang harus disesuaikan. Dan ketika ekspektasi kita udah udah kita set up bahwa ini kondisi yang berbeda, maka secara tidak langsung pikiran itu kan berpengaruh terhadap perasaan dan perilaku, begitu kan? Jadi perasaan dan perilaku kita juga akan ikut kepada pikiran kita yang udah kita set up ekspektasinya itu, gitu. Nah, kemudian mulailah untuk mencari solusi-solusi terhadap permasalahan tersebut. Mungkin ada beberapa peluang bisnis yang baru terbuka gitu, justru di masa pandemi ini. Atau justru bisa mengeksplor kelebihan-kelebihan di dalam diri yang tadinya nggak ketahuan atau nggak kelihatan, tapi sekarang malah jadi ketahuan atau kelihatan. Dan itu ternyata bahwa manfaat buat kita bisa dijual dan menghasilkan sesuatu. Atau justru malah kita bisa menemukan sebetulnya siapa sih diri kita tuh maunya apa, kita maunya gimana, karena banyak waktu kan sebetulnya untuk merenung, sehingga pada akhirnya kita bisa setelah selesai pandemi ini kita bisa tahu nih kita mau ngelangkah kemana ya, dari sekarang apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi ketika sudut pandangnya sudah kita geser, insya Allah semua permasalahannya itu bisa kita hadapi karena kita udah set up dulu nih pemikiran kita itu seperti apa. Nah, emang set up pemikiran itu yang menjadi tantangan, terutama memang mungkin buat sebagian orang yang memang tidak terbiasa untuk kemudian melihat dari sudut pandang positif. Orang-orang yang memang punya kesalahan konsep berpikir gitu. Yang tidak terbiasa untuk melihat satu dari yang positif, kemudian mengeneralisasi semuanya. Itu kan kesalahan konsep berpikir ya. Nah, itu yang mungkin butuh sedikit usaha, tapi kalau dilatih pasti akan bisa. Benar-benar. Kebetulan banget nih Mbak Ayu, itu tuh pas banget sama artikel Good Life yang minggu ini lagi naik tentang memberdayakan kapabilitas. Nah, di situ tuh dibilang bahwa this is the right time untuk kita masuk, mengenal dan merangkul. Maksudnya di saat pandemi, di saat krisis ini justru saat yang tepat kita masuk ke dalam diri kita untuk melihat gue tuh bisanya apa yang bisa gue berdayakan dalam diri gue untuk, ya mungkin kalau yang kita udah mimpi-mimpikan itu belum bisa tercapai karena krisis, tapi ada kok hal lain di dalam diri kita yang bisa kita berdayakan menjadi sesuatu. Jadi itu benar banget, kita harus tahu kapabilitas kita lainnya yang dalam diri kita yang belum tergali gitu kan, untuk bisa survive. Benar banget Mbak Ayu, setuju. Nah, sekarang ada lagi nih Mbak Ayu, masih seputar keluarga. Saya seorang ibu pekerja, namun selama masa pandemi ini dari kantor diberlakukan untuk seluruh karyawannya work from home. Begitu juga dengan anak-anak. Dari pihak sekolah diberlakukan pembelajaran daring. Pada saat itulah orang tua dituntut berperan sebagai guru. Namun di sisi lain saya harus mengerjakan tugas kantor sehingga kadang tugas kantor terbengkalai. Di saat saya sedang mengajarkan anak, sebagai orang tua tidak sabaran untuk mengajarkan anak. Sehingga terkadang secara tidak sadar, saya membentak bahkan suka mencubit jika anak tidak bisa menjawab pertanyaan dari sekolahnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara memanage waktu saat sedang bekerja sekaligus mengajarkan anak? Dan bagaimana cara mengontrol emosi saat sedang mengajarkan anak belajar? Selain itu, bagaimana cara menghadapi suami yang super cuek atau sibuk dengan dunianya sendiri dalam urusan rumah tangga? Monggo Mbak Ayu. Kalau kemudian bicara mengenai permasalahan tadi, saya turut prihatin karena banyak banget yang mengalami hal yang sama seperti itu gitu kan. Jadi emang sekarang udah jadi satu problem yang banyak dialami oleh banyak orang, apalagi ibu bekerja yang kemudian perannya jadi ganda dan berlipat-lipat gitu kan, sehingga akhirnya nggak mampu untuk mengontrol itu. Nah, jadi sebetulnya ketika kita berbicara mengenai kondisi yang tadi, saya sebenarnya mau nyinggung dikit gitu tentang satu istilah yang di psikologi kita bilangnya itu parenting burnout. Jadi kalau orang biasanya kan di kantor aja kan yang merasa burnout, kondisi pengasuhan atau parenting itu juga bisa loh merasa udah nggak tahan lagi nih dengan ini semua, sehingga pada akhirnya merasa burnout atas setting pengasuhan bersama dengan anak dan keluarga di rumah, terutama dengan tantangan yang demikian banyak di masa pandemi ini. Nah, sebetulnya parenting burnout itu
Ya itu tadi, ketika kok udah nggak bisa lagi ngontrol emosi ya, rasanya jadi malah sedih. Ada bahkan pula yang merasa udah nggak berenergi lagi nih untuk kemudian bangun pagi dan ngadepin besok harus ngurusin anak, harus kantor, apa segala macam. Kemudian responnya terhadap anak juga menjadi sangat-sangat negatif, menjadi lebih mudah marah, menjadi lebih mudah terpancing emosinya gitu kan. Nah, memang itu sangat mungkin untuk terjadi ketika ada gap antara tuntutan pengasuhan dengan source atau capability yang dimiliki oleh parents. Nah, boleh dibilang emang sekarang tuntutan pengasuhan itu menjadi demikian tinggi. Demikian tingginya kenapa? Sekolah dari rumah, sehari-hari ada di rumah, ngadepin anak setiap hari di rumah gitu kan. Nah, akhirnya itu kan membuat tuntutan terhadap pengasuhan itu jadi demikian besar. Sementara kita energinya tuh segini-gini aja loh. Yang dulu-dulu tuh ya emang segini-gini aja. Cuma dulu kan terbantu sama anak berangkat ke sekolah. Kemudian kita ada waktu untuk keluar. Pekerjaan juga benar-benar terpisah. Di rumah ya kerjaan rumah, di kantor ya kerjaan kantor gitu kan. Sehingga manage itu menjadi jauh lebih baik tuh lebih gampang atau lebih mudah. Tapi nggak seperti kondisi yang sekarang ini. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah gimana sih untuk sebetulnya memanage waktu gitu. Yang paling implementatif untuk dilakukan ya emang bikin jadwal. Jadi pagi ini tuh kalau bisa tuh jadwal seminggu tuh udah dibikin. Itu akan sangat-sangat membantu gitu. Membuat jadwal, mempersiapkan H-1 atau malam hari sehingga pagi itu nggak ketuprukan banget gitu. Orang Jawa bilangnya ketuprukan. Nggak heboh banget pada saat pagi-pagi semua tuh udah disiapkan gitu. Nah itu memang yang harus dilakukan. Kemudian terkait membuat jadwal tersebut, itu seringkali kita kan akan berbenturan. Wah, jadwal meeting itu berbenturan dengan jadwal anak sekolah gitu. Balik lagi sebetulnya ke ekspektasi. Kalau anak-anak yang memang masih kecil-kecil gitu ya, kayak misalnya umurnya kayak yang sangat perlu untuk didampingi kan yang masih modelnya tuh TK besar atau TK kecil atau SD kecil kelas 1, kelas 2 begitu kan ya. Nah, kalau memang waktunya berbenturan, meeting itu juga memang nggak bisa untuk ditunda, meminta bantuan orang lain atau pengasuh lain itu paling tepat. Diatur waktu dengan suami, diatur waktu dengan orang tua, atau melibatkan kalau udah punya kakak bantu dong adik liatin sebentar, mama harus meeting dulu gitu kan. Nah, itu bisa untuk dilakukan. Kalau memang itu sudah tidak mungkin dilakukan, karena suami juga meeting, anak saya juga yang satu sekolah, nggak mungkin. Ya memang harus ada, itu tadi balik lagi ekspektasi yang diturunkan atas kondisi ini gitu loh. Nggak apa-apa kok ngerjain atau ngumpulin tugasnya ntar pas hari Sabtu. Ngomong sama teachernya, teacher maaf ya saya harus meeting, anak-anak nggak ada yang pegang. Jadi saya ngumpulin tugas si kakak atau si adik hari Sabtu. Nanti hari Sabtu senggang baru dikerjain PR-nya banyak. It's okay gitu. Itu nggak apa-apa banget gitu. Karena memang ini adalah kondisi yang nggak bisa kita anggap harus begini nanti itu capek, itu akan lelah itu kan. Itu yang pertama. Kemudian untuk mengontrol emosi yang jelas yang paling baik dilakukan untuk kita bisa mengontrol emosi kita adalah kita mengenali emosi kita. Gimana kita mau kontrol kalau kita nggak kenal? Kita aja nggak tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Gimana kita bisa kontrol itu? Nah, caranya supaya kita tahu gimana? Lebih peka deh terhadap diri kita. Capek, istirahat. Lagi sedih, ya udah diem dulu. Kecewa, masuk aja ke kamar. Pengen didengerin, ngomong. Aku pengen didengerin. Ngobrol yuk. Itu gak apa-apa, kenalin emosi kita. Nah, kenapa ya balik lagi yang tadi Mas Dimas, kalau kita udah konten, baru kita bisa penuh hadir untuk anak. Kalau kita nggak konten ya nggak apa-apa gitu. Jadi memang fleksibilitas itu diperlukan banget. Fleksibilitas dan mau menerima kondisi diri kita, oke, sekarang kondisinya seperti ini dan nggak bisa terlalu ideal. Lalu kalau suaminya nggak bisa ngebantuin, ada banyak kemungkinannya. Mungkin nggak mau ngebantuin karena nggak tahu harus ngapain ya. Gitu. Emang udah terbiasa aja, nggak pernah memegang perintilan-perintilan tugas itu gitu, sehingga nggak tahu. Kalau nggak tahu artinya harus dikasih tahu. Kalau kadang-kala tahu tapi nggak mau, kenapa? Takut salah. Nah, kalau takut salah artinya biarin aja dicobakan. Kalaupun salah, silent. Nggak usah kemudian bilang harus itu begini, harus itu begini, harus itu begini gitu kan. Ya udah emang ala kadarnya kemampuannya sampai saat itu gitu kan. Jadi boleh disampaikan, boleh kemudian bilang bahwa ini caranya seperti ini, udah salah nggak apa-apa, besok jangan lagi. Tapi intinya adalah bicara, ngomong kalau perlu dibantu dengan bahasanya tentunya bahasa yang enak, bahasa yang menyenangkan, atau komunikasi saya. Komunikasi saya itu saya mengungkapkan perasaan saya merasa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika kamu ketika
ada hal yang dia lakukan dan kemudian itu membuat saya merasa seperti apa gitu. Misalnya saya merasa lelah sekali atau saya merasa sendirian sekali gitu ketika saya, atau lelah sekali ketika saya harus melakukan semua pekerjaan rumah itu sendirian, seperti nggak ada orang yang mau bantuin saya, sehingga akhirnya saya ngerasa apa-apa sendiri, saya jadi sedih. Nah itu bahasa yang disampaikan gitu. Berbeda kan dengan bahasa aku capek, kamu nggak ngebantuin aku, dari tadi nonton TV aja, sibuk aja sama kerjaan kamu kerja, aku kan juga kerja, sama-sama gitu kan, segala rumah harus aku yang ngurus tapi kamu enggak. Nah itu kan beda ya, tidak kan Sering banget ya tuh Pak dengan Sutri kayak gitu tuh. denger ya. Iya gitu. Tapi kalau misalnya hal ini kayak konflik sekarang ini gitu kan, dijadiin latihan gitu untuk melakukan eye communication gitu, atau melakukan istilahnya komunikasi dengan gaya yang saya berharap, saya merasa gitu kan, itu dilatih, nanti kan abis pandemi udah kebiasaan ya, ntar nggak ribut-ribut lagi gitu. Iya sih. Latihannya pas lagi masa pandemi pasti Mas. Iya bener banget. Iya sih, menarik. Nah, Mbak Ayu, jadi tuh tadi kalau dari yang penjelasan Mbak Ayu itu menariknya adalah ada tuntutan-tuntutan pengasuhan yang makin tinggi di tengah pandemi ini, dan tentunya ada gap di situ tentang capability mengasuh anak. Nah, kalau tadi Mbak Ayu bilang ke para sahabat Good Life, itu jangan malu-malu untuk minta bantuan, ya Mbak ya. Itu bener banget, karena nggak semuanya bisa kita lakukan kok, itu wajar gitu. Terus yang kedua tadi dari Mbak Ayu juga harus kenali emosi kita sebagai orang tua gitu. Kita harus kenal juga ya Mbak ya tentang emosi-emosi kita sebagai orang tua. Nah Mbak Ayu, ini ada pertanyaan terakhir nih. Selama pandemi ini fenomena perceraian sangat meningkat. Bahkan pasangan suami istri yang terlihat harmonis tiba-tiba bercerai. Sebenarnya apa sih penyebab perceraian itu terjadi sehingga perceraian saat ini semakin meningkat? Dan apa saja tipsnya untuk menjaga pernikahan tetap harmonis selama pandemi? Oke. Wah iya sih, benar sih. Iya, kemarin juga sempat ada beritanya ya Mas ya, yang gambar orang ngantri di pengadilan agama, antri untuk berpisah gitu ya, aduh sedih banget ngelihatnya, maksudnya. Tapi gimana ya, begitu pengalaman saya berpraktek juga beberapa kasus itu datang dan kemudian mencuat pada saat masa pandemi ini. Jadi ternyata riset yang tadi sempat saya baca di depan itu, bahwa ada permasalahan yang semakin, kalau emang udah dasarnya ada konflik yang mungkin berhasil diredam, nah pada saat pandemi ini cenderung untuk kemudian meruncing, dan ketika nggak tertahankan, keputusan untuk kemudian berpisah menjadi seperti ya udah emang nggak bisa gitu, karena konfliknya menjadi semakin menghebat dan meruncing gitu. Ya memang sangat disayangkan hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi biasanya ketika memang sekarang terjadi perpisahan, umumnya itu memang karena sudah ada beberapa problem-problem yang unfinished atau tidak selesai di sebelum masa pandemi. Jadi bukan pas lagi sekarang aja gitu, melainkan di saat masa pandemi itu, di sebelum masa pandemi itu memang sudah berkonflik, nggak selesai atau nggak solve dengan baik, pada akhirnya di masa pandemi ini meruncing, dan ya keputusan yang paling akhir mungkin harus diambil yaitu perpisahan begitu kan, kalau kemudian kita berbicara mengenai perpisahan itu. Tapi kalau kemudian kita bicara lagi nih, nggak perpisahan tapi mengenai konflik, kenapa sih banyak konflik yang semakin meruncing gitu di masa pandemi ini gitu kan? Ya nggak lain nggak bukan karena interaksinya kan makin banyak, makin sering ya. Dengan makin seringnya interaksi itu sebetulnya ada dua yang bisa didapat. Satu, relasinya makin hangat. Dua, ya makin hancur-hancuran gitu kan. Ya makin hangat itu berhasil untuk menangkap momen ini dengan baik, dan kemudian dijadikan satu sarana untuk memperbaiki hubungan, kemudian membuat relasi semakin kuat. Ada juga yang kemudian justru pandemi ini misalnya efeknya, salah satunya misalnya ada yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kemudian komunikasi yang buruk karena intensitas ketemu makin sering, akhirnya jadi semakin buruk, pada akhirnya membuat konflik menjadi semakin meruncing gitu kan. Nah selain itu juga kalau kita berbicara mengenai teori relasi dalam satu hubungan relasi dalam keluarga, itu individu memang secara psikologis butuh terkoneksi satu dengan yang lainnya, dengan anggota keluarga. Tapi tetap individu itu butuh waktu untuk sendiri, untuk diri dia sendiri, dan kebutuhan untuk terkoneksi dengan lingkungan serta kebutuhan untuk diri dia sendiri itu harus sama penuhnya, atau didapatnya itu ya penuh dua-duanya gitu. Nah sekarang seringnya dengan banyaknya intensitas waktu yang ketemu,
waktu untuk diri sendiri tuh dirasa sedemikian sedikit. Jadi keluar tuh ketemu dia lagi itu bahasanya tuh L4, lo lagi gitu kan, ke sana lo, ke sini lo gitu kan. Jadi akhirnya serasa punya waktu untuk diri sendiri itu sedikit. Nah, kalau kemudian itu sudah mulai terasa, nggak ada salahnya untuk ambil waktu sendiri. Bilang emang aku butuh waktu sendiri ya, nggak diganggu. Mau ngelakuin apa misalnya nonton yang dia suka, atau main game, atau melakukan olahraga yang disuka, atau apa aja, bilang sama pasangan bahwa aku butuh waktu untuk sendiri. Sehingga akhirnya merasa penuh lagi. Kalau udah penuh, balik konten bisa terkoneksi dengan baik. Kalau kita kemudian berbicara mengenai cara untuk mensiasatinya seperti itu. Dan kemudian jangan khawatir sama yang namanya konflik. Justru jadikan konflik ini sebagai sarana untuk menguatkan relasi. Jadi justru tahu, oh kamu tuh maunya gini ya. Oh, kamu tuh kebutuhannya ini sebetulnya. Oke, kita bisa belajar dari konflik ini. Besok-besok saya akan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kamu. Seperti itu. Iya. Berarti dalam konteks pertanyaan yang itu sebenarnya sebagai orang tua gitu ya, kita harus bisa mengemukakan atau mengkomunikasikan perasaan kita ya. Jadi ketika gue butuh waktu sendiri gitu, ya udah ngomong aja ke suami gitu. Atau gue butuh waktu untuk melakukan hobi gue. Harus berani ngomong itu ya. Karena kadang-kadang banyak banget pasangan yang mau ngomong gitu ke suami atau istrinya itu takut istri atau suaminya nggak suka. Gitu ya? Oh iya Mbak, banyak Mbak. Takut. Jadi belum nanya dulu tapi udah takut dulu jadi ribut gitu. Nah itu kan balik lagi sebenarnya kan masalah komunikasi kan, bagaimana Masalah komunikasi. mengkomunikasikannya gitu kan, gitu. Tapi dilatih sih sebenarnya semua itu latihan kok, latihan untuk menyampaikan, mengkomunikasikan, sama latihan untuk mengenal diri kita lebih dalam. Jadi gini, Mas Dimas, kalau bicara mengenai relasi pasangan itu, ada memang orang-orang atau individu-individu yang dibesarkan untuk tidak terbiasa meminta tolong. Karena dia punya mental block, minta tolong sama artinya lemah. Minta tolong nanti dikecewakan. Atau pernah punya pengalaman-pengalaman dengan orang tua atau dengan masa lalu atau apa, kalau minta tolong bukan dapat bantuan malah jadi makin sulit. Atau minta tolong nanti dikecewakan. Itu pengalaman membentuk mental block. Sehingga pada akhirnya ketika berelasi atau berumah tangga tumbuh menjadi relasi yang enggak minta tolong. Udahlah selesaiin aja semuanya sendiri. Padahal lelah sendiri, capek sendiri. Nah itu kenali deh, kenapa sih saya jadi orang tuh susah banget untuk minta tolong? Kenapa sih saya jadi orang tuh nggak mau banget untuk mengungkapkan apa yang saya mau gitu, atau apa yang saya harapkan? Kenapa sih saya mau bilang begini tuh sungkan dengan pasangan? Itu pasti ada yang terjadi di masa lalu kita tuh yang membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki gaya kelekatan atau model attachment begitu tuh sama pasangan. Nah itu dikenalin deh. Nah kalau kita kenal, kita jadi tahu, oh ternyata gue tuh nggak pernah mau minta tolong ke pasangan karena beranggapan kalau minta tolong itu sama artinya lemah. Karena saya pernah mempelajari itu mungkin di bagian masa lalu saya. Sehingga sekarang saya nggak mau kayak gitu. Maksudnya saya dianggap lemah, saya nggak mau. Padahal itu kan nggak salah. Belum tentu juga pasangannya menganggap minta tolong ke dia itu lemah gitu kan. Kalau dikonfirmasi ke pasangan belum tentu jawabannya enggak, saya nggak anggap seperti itu gitu kan. Nggak kayak gitu, lo minta tolong aja. Justru dengan lo nggak minta tolong, gue jadi nggak tahu kan apa yang memang lo butuhkan gitu. Jangan-jangan pasangannya seperti itu. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun pernikahan gitu kan. Ya permasalahan dasarnya itu di situ. Nah, gunakan waktu ini untuk masuk lagi merangkul diri ke dalam. Untuk lihat gitu kan, sebenarnya saya tuh tipenya yang kayak apa sih kalau dalam berkomunikasi atau berelasi dengan pasangan saya gitu. Nah, sehingga akhirnya kita bisa jalin tuh relasi yang lebih baik dan harmonis dengan pasangan, dengan kenal diri kita lebih baik. Iya. Gila ya, jadi pergumulan setiap keluarga tuh di era pandemi beragam dan setiap keluarga pasti punya pergumulan masing-masing. Nah, Mbak Ayu, ada nggak nih tips-tips buat sahabat Good Life untuk gimana mereka menyikapi pandemi ini di tengah intensitas ketemu yang lagi intens-intensnya nih, gimana mereka harus gimana baiknya? Balik lagi ya, kalau yang tadi itu coba deh untuk lihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena yang namanya diri kita itu sebetulnya namanya pikiran akan berpengaruh terhadap perasaan. Perasaan berpengaruh terhadap perilaku. Itu rumusan aja deh seperti itu. Maka yang perlu diatur pertama-tama di sini adalah
pikirannya terlebih dahulu. Kalau mengatur pikiran tuh gimana sih? Atur dulu deh sudut pandangnya ngelihat pandemi ini, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu kan. Bahwa kalau misalnya kita bicara mengenai sulit, ya semuanya juga sedang sulit. Suatu yang tidak diharapkan, semuanya nggak ada yang ngarepin ini. Selesainya kapan, semua juga nggak ada yang tahu ini bakalan mau selesainya itu kapan gitu kan. So, kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda dan kita bisa merangkul itu, kita akan jadi jauh lebih mudah. Kita akan jadi jauh lebih gampang untuk menerima satu situasi. Ketika kita di pikiran sudah mindsetnya enak, maka itu akan berpengaruh terhadap perasaan kita. Perasaan kita lebih enak, perasaan kita lebih bahagia, perasaan kita lebih enteng, perasaan kita lebih positif. Dan ketika kita merasakan perasaan-perasaan tersebut, maka perilaku kita pun akan menjadi berubah. Perilakunya menjadi ya lebih semangat, lebih nggak terlalu stres, lebih nggak terlalu push diri kita sendiri untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, itu semuanya saling berpengaruh satu sama lain. Jadi, kalau di keluarga, ajaklah kemudian untuk kita ubah dulu sudut pandangnya. Lihat dari sudut pandang yang lebih positif dan ngelihat dari sudut pemikiran yang lebih positif sehingga itu berpengaruh terhadap perasaan kita dan mengaruhi perilaku kita gitu, Mas. Jadi sebenarnya memang ujung-ujungnya semua itu tentang perspektif ya. Apakah dia mau melihat ini sebagai sebuah krisis dalam keluarga atau justru dia mau melihat ini adalah ajang untuk mengembangkan diri sebagai orang tua atau sebagai anak untuk kita sama-sama membangun relasi yang lebih baik gitu ya, untuk melatih diri kita. Benar. Ya, gitu. Benar. Setuju banget deh. Jadi harus rangkulan, gandengan sama-sama gitu kan, bersama keluarga gitu supaya nanti selesai pandemi ini ya kita bangkit bareng, kita ketawa bareng, dan kita melenting bareng-bareng. Nggak cuma jalan aja, tapi jauh lebih bagus kualitas keluarganya. Gitu. Betul. Jadi menjadi orang tua atau anak-anak yang punya daya lenting di tengah pandemi. Wah, luar biasa. Mbak Ayu ini emang top banget. Mbak Ayu, terakhir nih Mbak Ayu. Aduh, Masya Allah. Ya. Mbak Ayu, terakhir nih, kita sama sahabat-sahabat Good Life pengen tahu, kalau Good Life menurut Mbak Ayu tuh bagaimana sih? Oke. Good life menurut saya itu adalah kalau dari kata-katanya literally gitu kan ya, hidup yang baik gitu kan. Nah, kalau kemudian hidup yang baik itu seperti apa? Sebetulnya saya melihatnya hidup yang memang kita tahu kita maunya apa dan kita tahu kita maunya kemana dan gimana. Karena kadang-kadang standar baik buat satu orang dengan yang lain itu berbeda. Tapi ketika kita tahu arah tujuan kita maunya seperti apa, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang membantu kita untuk meraih tujuan kita itu seperti apa, itu akan menjadi hidup yang baik untuk kita. Kenapa baik? Karena kita nyaman ngejalaninnya, karena kita enak, karena kita tahu, dan ketika kita nyaman maka lingkungan sekitar kita pun akan terbawa nyaman untuk melakukannya. Seperti itu, pasti. Keren Mbak Ayu, sangat menginspirasi nih buat sobat-sobat Good Life di rumah juga nih. Nah, teman-teman semua, semoga sesi dan episode pada Good Life di Ngobrol Seru kali ini bisa ngebantu para keluarga, para orang tua, para anak-anak semua yang di rumah untuk bisa menjadi individu-individu yang lebih mindful, kalau tadi kata Mbak Ayu, lebih berada di sini ya Mbak Ayu ya. Jadi nggak kepikiran ketakutan di tengah pandemi, nggak ketakutan di masa lalu. Gitu. Jadi lebih ke ya udah, gue sebagai anak, gue sebagai istri, gue sebagai suami, sadari semuanya, sadari segala emosinya. Thank you banget ya Mbak Ayu buat waktunya pada episode kali ini. Buat teman-teman di rumah, sampai ketemu lagi di Ngobrol Seru episode berikutnya.